Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-38. Yang pada pertemuan ini kita akan membaca bait syair atau syarah untuk bait syair yang ke-32 dan 33 insyaallah taala pada halaman 52. Yang pada bait syair sebelumnya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala pada bait syair yang ke-30 mengatakan, ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha waqadatun tataraddadu. Renungilah, perhatikanlah penjuru langit-langit seluruhnya, bahwa bintang-bintangnya bercahaya terang, tataraddadu, yang dia itu senantiasa bergerak, ini teratur, secara teratur. Kemudian pada bait syair ke-31 mengatakan, alaysa lihadza muhditsun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu. Bukankah hal ini menunjukkan akan dia memiliki muhditsun mutasarrifun, memiliki pencipta yang mengatur, yang memiliki sifat hikmah dan ilmunya itu sempurna, dan dia adalah zat yang tunggal yang menyendiri di dalam mengatur itu semua. Jadi pada bait syair, dua bait syair ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk merenungi atau latihan merenungi dan memperhatikan alam semesta ini. Khususnya adalah yang beliau sampaikan dalam bait syair ke-30 tadi adalah langit-langit yang ada di atas kita dengan kesempurnaannya, dengan keteraturannya. Lalu beliau mempertanyakan atau bertanya kepada kita, bukankah langit-langit itu mestinya ada zat yang menciptakannya, mestinya ada zat yang mengaturnya, yang dia memiliki sifat yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, yang dia memiliki ilmu yang sempurna, dan dia mestinya adalah zat yang tunggal ya. Maka pada bait syair yang ke-32 beliau menyampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, beliau mengatakan, bala walladzi bil haqqi atqana sun'aha wa awda'aha al-asrara lillahi tashhadu. Beliau mengatakan bala, yaitu memang benar demikian. Demikianlah, yaitu alam semesta yang sungguh teratur ini, sungguh mengagumkan ini, tentu saja menunjukkan akan penciptanya, menunjukkan akan keagungan dan kesempurnaan penciptanya dengan sifat-sifatnya yang luar biasa. Maka beliau mengatakan bala, benar demikian. Walladzi bil haqqi atqana sun'aha, demi zat yang telah menyempurnakan penciptaannya dengan hak, dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Wa auda'ahal asrara lillahi tashhadu, dan menyimpan pada makhluk-makhluk tersebut berbagai rahasia yang itu semua menjadi saksi bagi Allah Ta'ala, menunjukkan kepada keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala mengatakan bala jawabun. Bala, kalimat bala ini adalah sebagai jawaban, yaitu atas pertanyaan yang disampaikan pada bait syair yang ke-31. Alaysa lihadza muhditsun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu. Nah, ini pertanyaan ini, bukankah makhluk yang seperti ini, luar biasa, yang mengagumkan ini, pasti memiliki pencipta, pengatur, yang memiliki sifat hikmah, yang maha mengetahui, dan dia itu tunggal? Maka dijawablah dengan kalimat bala. Ini adalah jawaban, kalimat untuk menjawab pertanyaan tadi. Wa huwa ya'ti 'aqiban nafyi li itsbatil manfi. Dan kalimat ini, lafaz bala ini datang setelah penafian untuk menetapkan perkara yang dinafikan. Maksudnya dalam perkataan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengandung penafian, yang tujuannya adalah untuk menetapkan perkara yang dinafikan,
ya, maka jawabannya adalah dengan bala. Jadi kalimat pertanyaan seperti alaysa, bukankah demikian dan demikian, ya, alaysa hadza sahih, alaysa lihada muhditsun mutasarrifun, maka jawabannya bukanlah dengan kalimat na'am, tapi jawabannya adalah dengan kalimat bala, ya, untuk mengiyakan, ya, untuk mengiyakan makna yang terkandung dalam pertanyaan yang mengandung kalimat penafian alaysa, laisa, ya, maka adalah dengan bala. Ay bala inna lihadzal khalqi muhditsan mutasarrifan hakiman aliman wahidan mutafarridan. Yaitu benar, memang demikian bahwasanya makhluk ini pasti memiliki muhditsan, pencipta yang mengatur, yang memiliki sifat hikmah dan ilmu yang sempurna, yang dia adalah satu dan tunggal dalam mencipta dan mengatur itu semua, ya. Wa aqsama ala dzalika billahi al-azim. Dan kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala dalam menjawab pertanyaan tadi menegaskan dengan bersumpah atas hal tersebut dengan menyebutkan nama Allah taala yang Maha Agung, ya, atau dengan menyebutkan sifat yang disebutkan dalam bait syair tersebut. Bala walladzi bil haqqi atqana sun'aha. Memang benar demikian. Walladzi, ya, demi zat yang bil haqqi atqana sun'aha, dengan hak, dengan kebenaran dia telah menyempurnakan penciptaannya. Ay aujadaha bi itqanin wa hikamin, yaitu Allah taala menciptakan atau mengadakan makhluk tersebut dengan kesempurnaan, dengan ketelitian, ya. Jadi waw di sini adalah waw al-qasam. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka waw di sini adalah waw al-qasam, waw yang digunakan untuk bersumpah. Dan alladzi isim mausul, yang ini merupakan sifat yang diterangkan oleh jumlah silah mausul setelahnya. Alladzi, siapa dia alladzi ini? Yaitu yang bil haqqi atqana sun'aha, yang telah menciptakan makhluk itu dengan sesempurna mungkin, bil haqqi, dengan sesungguhnya, yaitu dia adalah Allah taala. Maka maksudnya dalam kalimat ini adalah bala wallahi alladzi bil haqqi atqana sun'aha. Jadi maksudnya adalah benar demikian, demi Allah yang telah, ya, menyempurnakan dan menciptakan dengan sempurna makhluk-makhluk tersebut dengan hak. Ini maksud dari kalimat ini. Jadi walladzi adalah demi Allah taala yang telah menciptakan dengan sempurna makhluk-makhluk itu bil haqqi. Nah, di sini beliau menyampaikan, Syekh Abdul Razak menyampaikan sebuah ayat, ya, yang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi, bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk dengan sempurna, yaitu dalam surat Al-Mulk ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya. Tidaklah kamu akan melihat dalam makhluk yang diciptakan oleh Ar-Rahman, fi khalqir rahman, min tafawut, berupa kekurangan, berupa celaan, berupa aib. Maksudnya dalam Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini tidak ada kekurangannya. Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk dengan sesempurna mungkin. Farji'il basara hal tara min futur. Maka ulangilah pandanganmu, ya, ulangilah dalam melihat alam semesta ini. Hal tara min futur, apakah kamu melihat adanya kekurangan dalam penciptaan alam semesta ini? Yang dari situ kamu bisa mencela Allah Ta'ala, maka tidak akan didapati bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk ini dengan sesempurna mungkin. Fahiya makhluqatun mutqanatun wa muhkamatun. Maka dia ini, alam semesta ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan dengan detail dan sempurna, ya, diciptakan dengan sempurna, dengan detail dan penuh dengan hikmah. Tadullu ala 'azamati khaliqiha, yang menunjukkan akan keagungan penciptanya, wa kamali mubdi'iha subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan juga akan kesempurnaan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa auda'aha al-asrara, dan Allah telah meletakkan pada makhluk tersebut al-asrar, yaitu rahasia-rahasia. Ay auda'a hadhil makhluqati asraran tadullu ala 'azamatil khaliqi wa tashhadu bidzalika.
Itu Allah telah meletakkan, menyimpan pada makhluk-makhluk ini berbagai rahasia yang menunjukkan kepada keagungan Al-Khaliq, keagungan Sang Pencipta, wa tashhadu bidzalik, dan menjadi saksi dan bukti atas hal tersebut. Fahiya ayatun bathaha Allah azza wa jalla wa nasharaha fi hadzal kauni tadullu alaihi. Maka makhluk-makhluk ini seluruhnya adalah ayat-ayat, ya, tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebarkan. Bathaha Allah azza wa jalla wa nasharaha, yang Allah sebarkan dan Allah bentangkan, ya, fi hadzal kaun, di alam semesta ini, tadullu alaihi, yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita, ya, memanfaatkan ayat-ayat ataupun makhluk-makhluk yang ada ini untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan, agar kita bisa mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, dan bahwasanya dialah yang berhak untuk kita ibadahi, bahwasanya dia sajalah yang berhak untuk kita mintai semua urusan kita, karena semua urusan makhluk, seluruh makhluk ini yang mengatur, yang mengurusi hanyalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Maka Syekh menyampaikan sebuah syair, fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu, walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin abadan syahidu, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Beliau mengatakan, fawa ajaban, alangkah mengherankan, kaifa yu'sal ilahu, bagaimana mungkin atau bagaimana al-ilah, yaitu Allah Ta'ala, itu dimaksiati. Am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana kok ada orang yang yaitu juhud, mengingkari Allah Ta'ala. Walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin abadan syahidu, padahal Allah Ta'ala itu memiliki syahid, memiliki saksi, memiliki bukti akan keagungannya, akan kesempurnaannya. Fi kulli tahrikatin, pada setiap makhluk yang bergerak. Wa fi kulli taskinatin, dan pada setiap makhluk yang diam. Abadan, selamanya itu memiliki syahid, selamanya makhluk-makhluk itu menjadi syahid, menjadi bukti, ya, menjadi saksi akan keagungan Allah Ta'ala. Sangat mengherankan, ada orang yang bermaksiat kepada Allah, ada orang yang mengingkari Allah Ta'ala, padahal semua yang ada di sekeliling dia itu menunjukkan akan keagungan dan kesempurnaan Allah, menunjukkan akan ilmu Allah Ta'ala, menunjukkan agar kita itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dan pada segala sesuatu makhluknya itu ada ayat bagi Allah Ta'ala, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dialah tunggal, dialah satu esa dalam mengurusi alam semesta ini, ya. Yang ini menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala yang mengharuskan kita untuk tunduk, berserah diri, pasrah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dalam bait syair ke-33, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah tadi beliau pada bait syair yang sebelumnya, bait syair ke-30, mengajak kita untuk merenungi makhluk Allah Ta'ala yang ada di atas kita, yaitu langit-langit yang luar biasa. Maka dalam bait syair yang ke-33 pun beliau mengajak kita untuk merenungi apa yang ada di bumi. Beliau mengatakan, wa fil ardi ayatun liman kana muqina wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu. Dan di bumi ini juga terdapat ayat-ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Liman kana muqina, tapi hal itu adalah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu, dan ayat-ayat itu tadi tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengingkari. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menerangkan bait ini dengan mengatakan, wa fil ardi ayatun liman kana muqina, di bumi ini terdapat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang yakin, bagi orang yang yakin, ay barahin wa hujajun dalatun ala wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala. Yani di bumi ini juga terdapat barahin, ayat, yaitu barahin, bukti-bukti, wa hujajun, dan hujah-hujah, argumentasi, ya, perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita
dalatun ala wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada keesaan dan tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam mengurusi alam semesta ini dan dalam hak dia untuk diibadahi. Ya. Di dalam bumi ini juga terdapat ayat-ayat yang semestinya kita renungi. Kita bisa melihat gunung yang luar biasa tinggi menjulang. Kita bisa melihat samudra luas terbentang. Ya. Kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, itu semua menunjukkan kepada keesaannya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kesempurnaan Allah taala. Ya. Lakin la yantafi'u bihadhil ayati kullu ahadin. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, setelah kita mengetahui bahwasanya di seluruh makhluk ini terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah taala, yang perlu kita perhatikan di sini, yang ini menjadi konsentrasi kita, ya. Lakin la yantafi'u bihadhil ayati kullu ahadin. Namun tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini setiap orang. Maksudnya tidaklah setiap orang itu bisa mengambil ayat-ayat, mengambil manfaat dari ayat-ayat ini. La yantafi'u bihadhil ayati kullu ahad. Tidaklah setiap orang itu bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini. Lalu siapa yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini? Yang bisa merenunginya dan bisa mendapatkan manfaat sehingga dia itu bisa benar-benar mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan setelah dia merenungi ayat-ayat itu. Beliau mengatakan, wa innama yantafi'u biha al-muqinun. Hanya saja yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang punya iman. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di dalam atau di muka bumi ini terdapat ayat-ayat kekuasaan dan kesempurnaan Allah taala bagi siapa? Lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang yakin. Jadi hanya orang-orang yang yakin saja, orang-orang yang memiliki iman saja yang bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari ayat-ayat tersebut. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi lil ayati. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut mengatakan, ay fiha minal ayati dallati ala 'azamati khaliqiha wa qudratihi al-bahirati mimma qad dhar'a fiha min sunufil nabati wal hayawanati wal mihadi wal jibali wal qifari wal anhari wal bihar. Yani fiha minal ayat, di muka bumi ini terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ad-dalati, yang menunjukkan akan keagungan penciptanya dan kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat mengagumkan, yang sangat luar biasa. Mimma qad dzara'a fiha, yang ayat-ayat tersebut telah Allah Ta'ala tanamkan atau adakan di muka bumi tersebut. Contohnya seperti berbagai macam tanaman-tanaman, ya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, wal hayawanat, dan berbagai macam hewan binatang, wal mihadi wal jibal, dan juga hamparan bumi ini dan gunung-gunungnya, ya. Kemudian juga wal kifari wal anhar, dan padang sahara, padang yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Kemudian anhar, sungai-sungai, wal bihar, dan samudra luas. Ini semua yang ada di muka bumi ini yang kita lihat di sekeliling kita, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada dengan berbagai macam bentuknya dan ukurannya. Ada binatang yang besar, ada binatang yang kecil, ya. Kemudian juga ada gunung yang tinggi menjulang, hamparan dataran yang luas, ya, dan seterusnya, sungai-sungai yang besar, yang kecil, dan lautan samudera yang sangat luas. Itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang menunjukkan akan keagungan dan kesempurnaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin al-intifa'a bihadhil ayati innama huwa lil muqinin. Akan tetapi mengambil manfaat terhadap atau dari ayat-ayat ini hanyalah bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin, oleh orang-orang yang beriman. Amma man siwahum, adapun selain mereka, fala yantafi'una wala yastafiduna, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat dan tidak bisa mendapatkan faedah dari ayat-ayat tersebut. Ya, oleh karena itu merupakan hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita mungkin bepergian, rekreasi, kemudian rihlah, ini menuju tempat-tempat yang
seperti samudra, tepian pantai, kemudian ke gunung, janganlah kita gunakan hanya sekedar untuk refreshing saja. Hendaknya kita gunakan untuk melihat betapa agungnya ini ciptaan Allah Ta'ala ini, yang menunjukkan akan keagungan penciptanya yang luar biasa, yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita merenungi atau ini bepergian ya, dan melihat berbagai macam ciptaan Allah Ta'ala, kita bisa mendapatkan tambahan iman dalam hal tersebut. Walihada qala rahimahullah, wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu. Dan ayat-ayat tersebut tidaklah akan memberikan manfaat kepada orang yang juhud, orang yang mengingkari. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, kepada umatmu, inzuru, perhatikanlah, madza fis samawati wal ard, lihatlah apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru, dan ayat-ayat dan peringatan-peringatan itu tidak akan memberikan manfaat an qaumil la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Ai ma tanfa'u wa la tufidu wa la tujdi. Yani ayat-ayat tersebut tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah, dan tidak memberikan manfaat. Qala Ibnu Katsirin, ay wa ayyu syai'in tujdil ayatu as-samawiyyatu wal ardiyyatu war rusul bi ayatiha wa hujajiha wa barahiniha ad-dalati ala sidqiha an qaumin la yu'minun. Yani Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya dalam ayat ini adalah wa ayyu syai'in tujdi al-ayatu, dan adakah sesuatu yang bisa dan wa ayyu syai'in tujdi al-ayatu as-samawiyyatu wal ardiyyatu, dan sesuatu apa manfaat dari ayat-ayat tersebut, bagaimana bisa memberikan manfaat ayat-ayat yang ada di langit dan ada di bumi, war rusulu bi ayatiha wa hujajiha, dan para rasul dengan ayat-ayatnya, dengan mukjizat-mukjizatnya dan hujah-hujahnya, wa barahiniha, dan bukti-bukti kerasulannya, ad-dalati ala sidqiha, yang menunjukkan akan kebenaran rasul tersebut. Wa ayyu syai'in tujidil ayat, tidak akan mungkin atau tidaklah memberi manfaat ayat-ayat tersebut an qaumil la yu'minun, dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah penafian, ya, penafian bahwasanya ayat-ayat yang ada di langit dan di bumi itu termasuk juga ayat-ayat syar'iyah, yaitu para rasul dengan mukjizatnya, dengan hujah-hujah dan barahinnya atau bukti-buktinya yang menunjukkan akan kebenaran rasul tersebut, itu semua tidak akan memberikan manfaat sama sekali kepada siapa? Kepada orang yang tidak memiliki keimanan, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti atas mereka kalimat Rabbmu, mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka semua ayat yang menunjukkan akan yakni keesaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, keharusan mereka tunduk kepada Allah Ta'ala, meskipun datang seluruh ayat, mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka itu melihat siksaan yang pedih dari Allah Ta'ala kepada mereka, ya. Jadi sekali lagi ditegaskan di sini bahwasanya ayat-ayat itu hanya akan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang memiliki iman, memiliki keyakinan. Dan alhamdulillah kita semua telah memiliki modal itu. Kita semua telah memiliki keyakinan, memiliki iman terhadap Allah Ta'ala. Tinggal kita mengembangkannya, yaitu dengan apa? Memperhatikan ayat-ayat tersebut, merenunginya, agar keimanan kita itu terus bertambah dan terus bertambah, sehingga menguat, sehingga semakin sempurna ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyak di antara ayat-ayat Allah Ta'ala fis samawati wal ard, yang ada di langit-langit dan di bumi, yamurruna 'alaiha, yang mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu melewatinya, wa hum 'anha mu'ridun, sedangkan mereka itu berpaling darinya, berpaling dari ayat-ayat tersebut.
tidak mau mengambil manfaat karena mereka itu memang ingkar kepada Allah Ta'ala. Fal mu'ridul ghafilu, maka orang yang berpaling dan lalai, la yantafi'u bil ayati, tidak akan mengambil manfaat, tidak akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat tersebut. Wa in kathurat wa ta'addadat, meskipun ayat itu sangat banyak dan beraneka ragam. Wa marra biha kulla ayat kulla waqtin wa hinin, dan meskipun orang tersebut yakni melewati ayat-ayat tersebut setiap waktu dan setiap saat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala ini, dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala, ya, menerangkan kepada kita, menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk ini menjaga keimanan kita, dan pentingnya kita untuk memperhatikan alam semesta ini, ya, dengan merenunginya, dengan tujuan untuk agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahayanya ini berpaling dan lalai dari ayat-ayat tersebut. Nah, seperti biasa di akhir pelajaran kita tuliskan poin-poin penting yang ada dalam apa yang kita baca ini tadi. Baik. Nah, yang pertama baik. Yang pertama, di antara pelajaran ataupun kesimpulan yang kita dapati, bahwasanya pada seluruh makhluk yang Allah ciptakan sungguh terdapat ayat atau tanda yang menunjukkan kepada keagungan dan kesempurnaan Allah sebagai penciptanya. Ini harus kita yakini. Jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan, langitnya, buminya, dan apa yang di antara keduanya, termasuk diri-diri kita, nanti akan diterangkan juga dalam bait syair selanjutnya. Dalam diri-diri kita ini terdapat ayat, yaitu tanda yang menunjukkan kepada keagungan dan kesempurnaan Allah sebagai penciptanya. Kalau kita ingin mengenal Allah Ta'ala, lebih kuat di dalam mengenal Allah Ta'ala, tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, maka renungilah ayat-ayat kauniyah ini. Kita bisa melihatnya, ya. Kita bisa menyaksikannya dengan jelas. Tinggal kita menggunakan ini modal yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu keimanan kita dan juga akal fikiran kita, untuk kita bisa merenungi alam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua, orang yang benar-benar memperhatikan dan merenungi ayat-ayat tersebut mestinya akan mengagungkan Allah, dan kemudian akan beriman dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ya, dan inilah yang sesungguhnya diharapkan, yang menjadi tujuan dari kita merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala kauniyah ini. Ya, bahwasanya orang yang memperhatikan dan merenungi ayat-ayat tersebut mestinya akan mengagungkan Allah, dan kemudian akan beriman dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk yang ada pada ayat-ayat kauniyah atau alam semesta ini hanyalah orang-orang yang yakin dan beriman. Ya. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, yang ini menjadi modal bagi kita untuk bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang ada ini. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang kita dapatkan, ayat-ayat yang menunjukkan keagungan, kekuasaan dan kesempurnaan Allah itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang lalai dan berpaling. Nah, di sini dari faedah yang keempat ini mestinya, ya, mengharuskan kita ketika kita melihat alam semesta ini, kita mengaitkannya kepada penciptanya. Ya, seperti misalnya, ya, ketika terjadi sesuatu kejadian, ya, bencana alam, gempa bumi, tsunami, ataupun yang lain sebagainya, ya, yang itu semua sesungguhnya bencana alam yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang menjalankan itu semua, maka hendaknya kita kaitkan kepada Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang semua kejadian itu ditelusuri sebab-sebabnya yang hanya terbatas pada sebab-sebab kauniyah saja, hanya terbatas pada gejala-gejala alam saja, tidak mengkaitkannya kepada Allah Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Ya, ini adalah warisan dari orang-orang kafir, yang mereka tidak memiliki keyakinan bahwasanya ada pencipta yang mengatur alam semesta ini. Maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman, ketika terjadi peristiwa
seperti itu ya, bencana alam ya dan lain sebagainya. Bahkan ya tidaklah terjadi bencana ataupun dalam keadaan yang wajar, yaitu dengan keteraturan yang ada, matahari terbit dari arah timur kemudian tenggelam di arah barat dan begitu seterusnya dengan keteraturan yang ada, tidak terjadi bencana yang di luar kebiasaan, seorang mukmin pun tetap mengkaitkannya kepada Allah Ta'ala. Apalagi ketika terjadi bencana, maka seorang mukmin mengkaitkannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia akan menyadari akan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, inilah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dia senantiasa tergantung hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melihat alam semesta ini. Baik, barangkali ini yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik itu ayat-ayat kauniyahnya ataupun ayat-ayat syar'iyahnya. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.